Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 13, Analisis Risiko Lingkungan, akan mempresentasikan hasil dari diskusi isu kontemporer kami dengan topik yaitu perbandingan kontaminasi arsenik di air tanah Benggala Barat dan kontaminasi dan akumulasi arsenik dari Corvée Country Iran. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari Hasun Ramadhani, itu saya sendiri, kemudian saudari saya Rifa Intan Tanjung, dan juga saudara saya Muhammad Idrus Supriyadi. Untuk jurnal yang pertama, judulnya itu Arsenic Contamination in the Groundwater of West Bengal, Jharkhand, and Bihar with a special focus on the stabilization of arsenic-laden sludge from arsenic filter. Next. Identifikasi hazard. Statistik resmi Departemen Kesehatan Pemerintah Bengal Barat melaporkan beban penyakit terkait arsenik menjadi kurang dari 15.000, sedangkan sumber tidak resmi menyebutkan angka antara 200.000 dan 300.000. Dampak dan gejala pencemaran arsenik berbeda dalam tingkat keparahan antara individu, kelompok populasi, dan wilayah geografis. Tingkat keparahan dan manifestasi gejala juga tergantung pada konsentrasi arsenik di dalam air, asupan rata-rata harian, kesehatan secara keseluruhan, dan tingkat gizi orang tersebut, dan banyak faktor lainnya. Ini membuat penilaian beban konsumsi arsenik pada kesehatan individu latihan yang kompleks. Oleh karena itu, penilaian epidemiologi ilmiah tentang luas dan besarnya masalah itu diperlukan. Konsentrasi tinggi arsenik di sumber air masyarakat tidak selalu berkolerasi dengan tingginya tingkat gejala arsenikosis di masyarakat. Biasanya masyarakat yang terkena dampak adalah mereka yang secara ekonomi terbelakang. Wanita biasanya lebih terpengaruh dibandingkan pria. Lebih lanjut, bayi dan anak-anak lebih terpengaruh dibandingkan orang dewasa. Kemudian itu ada dampak bagi kesehatan, ada 6 dampak bagi kesehatan. Yang pertama itu penduduk menderita lesi kulit arsenik, kemudian kulit gatal karena sinar matahari, mata perih dan berair, menurunnya berat badan juga nafsu makan, kemudian lemas, lesu, dan juga letih. Kemudian ada keluhan pernafasan yang kronis seperti ditandai dengan batuk yang kronis, kemudian suara unik dari batu arsenikokis itu batu yang mungkin lebih menyakitkan dan spuntum mengandung darah yang sebagai salah satu diagnosis sebagai tuberkulosis paru. Yang keempat itu ada gejala gastrointestinal anoreksia, mual, dispepsia, perubahan rasa, nyeri di perut, pembesaran hati dan limpa, dan asites, yaitu kumpulan cairan yang berada di perut. Kemudian ada anemia sedang sampai dengan berat. Terakhir itu ada kongesti konjungtiva, yang sebagian besar penduduk menderita lesi kulit arsenik. Kemudian ini adalah jenis penyakit kulit yang diakibatkan karena terlalu sering terpapar dan juga meminum air dengan kandungan arsenik yang cukup tinggi. Dari foto-foto ini bisa dilihat ada beberapa jenis penyakit-penyakit kulit yang menyerang di berbagai kulit penderita orang yang sering terpapar oleh air dengan kandungan arsenik yang cukup tinggi. Selanjutnya itu transportasi dan transformasinya. Jadi arsenik dalam rantai makanan telah dilaporkan oleh para ahli bahwa tidak ada hubungan antara konsentrasi arsenik dalam air minum dan beban penyakit di antara populasi yang terkena dampak. Nah, sejumlah penelitian melaporkan bahwa sayuran dan tanaman yang ditanam dengan menggunakan air tanah yang terkontaminasi arsenik dapat menambah asupan arsenik harian berlipat ganda melalui konsumsi makanan selain air minum. Nah, perekonomian daerah yang terkena dampak arsenik tersebut, khususnya yang berada di dataran aluvial, terutama bergantung pada pertanian. Oleh karena itu, praktik penggunaan air tanah yang terkontaminasi arsenik untuk keperluan irigasi terus berlanjut. Juga telah dilaporkan bahwa sayuran umbi-umbian mengakumulasi jumlah arsenik yang lebih tinggi daripada sayuran berdaun yang pada gilirannya mengakumulasi jumlah arsenik yang lebih tinggi daripada yang diikuti oleh sayuran buah-buahan. Next. Nah, untuk transmisi arsenik di tanah pertanian melalui irigasi dampak langsung dan jangka panjang dari penggunaan air yang terkontaminasi arsenik pada irigasi tanah sawah adalah perhatian penting lainnya, karena arsenik dapat berpindah dari air tanah.
Kemudian fenomena ini telah dilaporkan dalam beberapa penelitian, seperti padi borong musim kemarau membutuhkan kedalaman air irigasi kurang lebih 1.000 mm per musim. Menurut Mehar dan Rahman memperkirakan bahwa kadar arsenik tanah dapat meningkat sebesar 1 gram per gram per tahun karena irigasi menggunakan air yang terkontaminasi arsenik. Nah, sejumlah penelitian telah melaporkan bahwa kontaminasi arsenik dalam tanah berkorelasi positif dengan kandungan arsenik dalam air dan air irigasi yang kaya arsenik. Dapat memperkaya kadar arsenik di tanah pertanian hingga 5 kali lipat dari tanah normal. Next. Selanjutnya, karakteristik risiko. Konsumsi akut arsenik untuk jangka pendek dapat menyebabkan gejala gastrointestinal, termasuk mual, muntah, dan diare, toksisitas kardiopulmoner, dan efek neurologis seperti sakit kepala, kejang, dan neuropati. Pengobatan khusus dengan terapi suportif adalah andalan pengobatan kasus akut. Konsumsi kronis air minum dengan konsentrasi arsenik lebih dari batas yang diizinkan dapat menghasilkan gejala yang melibatkan kulit, risiko pengembangan diabetes, dan kanker. Penata laksanaan keracunan kronis terdiri dari penghentian pajanan dan perawatan suportif simptomatik. Selanjutnya. Memberikan perawatan medis yang tepat kepada masyarakat yang terkena dampak tetap menjadi tantangan sebagian besar karena 4 alasan berikut. Alasan yang pertama, kurangnya database yang tepat dari orang-orang yang terkena dampak atau rentan. Yang kedua, sebagian besar orang yang terkena atau petugas kesehatan setempat mengenai bahaya kesehatan terkait arsenik. Dampak tinggal di daerah pedesaan dengan infrastruktur yang kurang memadai. Yang ketiga, mayoritas orang-orang tersebut miskin dan tidak mampu menanggung biaya pengobatan. Alasan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran yang memadai di antara masyarakat. Kemudian ada manajemen risiko. Ada beberapa opsi teknologi untuk memerangi ancaman arsenik dalam air tanah. Ya, untuk tujuannya untuk memastikan air itu bebas dari kandungan arsenik di daerah yang terkena dampak. Dan berikut ini adalah salah satu opsi atau mungkin gabungan dari beberapa opsi yang telah disediakan. Yang pertama itu ada remediasi in situ arsenik dari sistem aquifer, kemudian ada remediasi arsenik ex situ dari air tanah yang disadap dengan teknologi penghilang arsenik. Kemudian penggunaan sumber air permukaan sebagai alternatif sumber air tanah yang terkontaminasi, mengharukan aquifer aman alternatif untuk pasokan air tanah. Kemudian yang terakhir itu ada penghapusan arsenik biologis, secara biologis. Karena sumber utama arsenik dalam air tanah adalah asal geogenik dan terkait erat dengan geometri aquifer dan rezim aliran air tanah, remediasi yang efektif dapat menjamin pemahaman tentang proses fisiko-kimia dalam air tanah dan kerangka aquifer, litologi dan rezim aliran air tanah di daerah tersebut. Langkah-langkah perbaikan mencakup berbagai pilihan, mulai dari menghilangkan arsenik dari tanah setelah diekstraksi, mencari aquifer alternatif, mengurangi kadar arsenik dalam aquifer itu sendiri, serta pengenceran kontaminan dengan pengisian ulang buatan, campuran dengan air minum, dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari jurnal 2 dengan judul Arsenic Contamination and Accumulation in Soil, Groundwater, and Wild Plant Species from Corvette Country, Iran. Selanjutnya adalah identifikasi hazard. Ya, jadi untuk identifikasi hazard di beberapa desa di distrik Bijar dan Korweh, kontaminasi alami air tanah dengan arsenik telah diketahui. Nah, konsentrasi arsenik ini yang berlebihan dalam air minum dan kandungannya penyerapan oleh tanaman dan pengenalan selanjutnya ke dalam rantai makanan merupakan risiko potensial bagi kesehatan manusia. Nah, penyelidikan ini mengilustrasikan bahwa orang-orang di Provinsi Kurdistan mungkin terpapar berlebihan tidak hanya pada arsenik, tetapi juga pada NO3 dan air tanah. Nah, efek berbahaya pada kesehatan mungkin menonjol di tahun-tahun mendatang bagi penduduk setempat. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa penggunaan reguler air tanah yang terkontaminasi arsenik
untuk irigasi lahan pertanian berpotensi menyebabkan asupan arsenik oleh manusia. Karena konsentrasi arsenik dalam sampel tanah untuk daerah penelitian itu lebih rendah. Hal ini akan konsisten dengan gagasan bahwa tanah untuk menembak koefisien transfer arsenik tampak tidak tergantung pada konsentrasi arsenik tanah. Pengaruh sumber tanah, faktor ekologi, yaitu ada pH, kandungan bahan organik dan ekologi, tekstur tanah, mineral, dan kondisi drainase. Lalu ada spesiasi kimia, jenis tanaman, umur, dan bagian tanaman terhadap serapan. Selanjutnya. Selanjutnya, transportasi dan transformasi. Di beberapa desa di distrik Bijar dan Korveh, kontaminasi alami air tanah dengan arsenik telah diketahui. Konsentrasi arsenik yang berlebihan dalam air minum dan airnya penyerapan oleh tanaman dan pengenalan selanjutnya ke dalam makanan rantai merupakan risiko potensial bagi kesehatan manusia. Penyelidikan ini menggambarkan bahwa orang-orang di Provinsi Kurdistan mungkin tidak hanya terpapar arsenik, tetapi terpapar juga NO3. Karena air tanah adalah sumber utama untuk minum dan irigasi, air yang terkontaminasi menyebabkan gangguan serius bagi kesehatan masyarakat setempat dan kontaminasi tanaman panen dengan arsenik. Jadi air irigasi yang terkontaminasi merupakan kendala utama di Kabupaten Bijar dan Korveh. Karena tingkat kontaminasi air tanah mencapai hingga 400 gram per liter. Oleh karena itu, penggunaan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga di daerah yang terkontaminasi arsenik menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia yang sangat signifikan. Kemudian ada karakteristik risiko, sifat fisikokimikal air yang terkontaminasi dari sumur dangkal di 3 desa di Kabupaten Korveh sudah diukur. Datanya yaitu menunjukkan kekerasan dan nilai kontaminasi air yang cukup tinggi. Jadi sumber air diklasifikasikan menjadi air keras dan sangat keras. Dalam sampel air di Hajibat memiliki tingkat yang paling rendah dari level kekerasan dan TDS. Sedangkan sampel air di Barbagor memiliki tingkat kekerasan dan level kekerasan TDS yang cukup tinggi. Secara mencolok, semua sumur dangkal yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki konsentrasi arsenik yang lebih tinggi daripada standar air minum WHO, yaitu 10 gram per liter. Juga pH air tanah yang berkisar antara 6,89 hingga 8,24 dan EC yang berkisar antara 589 hingga 792 ds per meter. Nah, untuk lanjutannya itu konsentrasi dari arsenik tanah permukaan cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi arsenik air tanah dengan koefisien regresinya sebagai berikut. Ini ada pada Babagorgor, Medican, dan juga Haji Abad. Kemudian untuk risiko kesehatan yang terjadi apabila terpapar arsenik secara terus-menerus, baik secara langsung ataupun dikonsumsi adalah muntah, sakit perut, dan diare. Ini diikuti oleh mati rasa dan kesemutan pada ekstremitas, kram otot, dan bahkan kematian. Nah, sedangkan untuk efek jangka panjang terpapar arsenik adalah perubahan pigmentasi, lesi kulit, serta bercak keras pada telapak tangan dan telapak kaki. Ini terjadi setelah paparan minimal sekitar 5 tahun dan mungkin merupakan pendahulu kanker kulit. Next. Kemudian selanjutnya itu manajemen resiko. Nah, di fitoremediasi adalah metode baru yang menggunakan tanaman untuk mengasimilasi atau mendetoksifikasi logam dan bahan kimia organik. Istilah yang disebutkan pertama kali digunakan pada tahun 1991 untuk menjelaskan penggunaan hijau tanaman untuk mengumpulkan logam dari air tanah dan tanah. Nah, bahkan meskipun mikroorganisme juga telah diuji untuk potensi remediasi tanaman, telah menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk bertahan dan berasimilasi konsentrasi tinggi logam beracun dan bahan kimia. Nah, tanaman yang mengakumulasi logam dengan konsentrasi tinggi tersebut sebagai hiperakumulator. Tanaman hiperakumulator arsenik pertama yang dilaporkan dapat berpotensi diterapkan dalam fitoremediasi situs yang terkontaminasi arsenik. Next.
Selanjutnya, fitur remediasi telah dipertimbangkan untuk area yang terkontaminasi arsenik. Itu dapat memberikan pilihan yang murah dan menyenangkan secara estetika untuk membersihkan lingkungan yang terkontaminasi arsenik. Sudah lama, Provinsi Kurdistan Iran di beberapa distriknya telah menghadapi masalah kontaminasi arsenik. Misalnya, beberapa desa yang terletak di timur laut Kurdistan di Kabupaten Bijar dan Korfe, desa-desa yang air minum dan irigasinya telah terkontaminasi arsenik karena air tanah adalah sumber utama air minum dan irigasi. Air yang terkontaminasi menyebabkan gangguan serius terhadap kesehatan masyarakat setempat dan kontaminasi tanaman panen dengan arsenik. Penerapan fitur remediasi merupakan langkah yang cukup tepat untuk mengatasi permasalahan arsenik di wilayah ini, mengingat pengaplikasian dan biaya yang tergolong tentu saja semakin memudahkan penyelesaian permasalahan kontaminan arsenik di wilayah ini. Selanjutnya, berikut referensi jurnal dari kelompok kami. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.